Dan bismillahirrahmanirrahim, kita potong tumpeng, semoga berkah semuanya. Uang ini, uang ya kan, bibi-bibi kan semua kita doakan daripada sehat semuanya, hamil, lahiran besok. Dan terima kasih banget udah kita sama-sama untuk istiqomah dalam SLM. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Aku selalu ada di hatimu loh, tenang aja. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah. Sehat. Perjalanannya dari Senggigi atau dari? Ya, dari Senggigi. Oh, Senggigi. Langsung ke sini. Langsung. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Laulaka hayna ya Muhammad, laulaka la hayna ya Muhammad, habibi anta ya Muhammad, anta ya Ayo duduk sana. Ayo duduk. Berapa hari di Lombok rencananya? Sampai tanggal 17. Tanggal 17. Habis dari sini katanya mau ke Sumbawa. Enggak. Oh belum. Oh sampai tanggal 17. Berarti hari apa itu? Hari Senin. Hari Senin. Habis dari sini balik Senggigi lagi nanti nih. Habibi anta ya Muhammad. Ini tidak pernah kelihatan, ini tidak pernah apa nih, ayo. Selama di Lombok kemana aja ini? Ayo. Kopi di mana kemarin? Mana tuh namanya? Kava. Oh, Kava. Terus ke Ayam Talihuang.
ya Muhammad, Sayyidi anta ya Muhammad, Qalbi bika Muhammad, Qalbi mugharam bika Muhammad, Qalbi bika Muhammad, Qalbi mugharam bika Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mana Kak? Ini sekretaris ini ya. Nice. Mana Ibu MC nih? Mulai sudah. Ya makan di sini. Kalau di situ miung-miung, sayangku, cantikku, manjalitaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi rusdah amma ba'du. Hadirin jamaah SLM Lombok yang dirahmati Allah, yang kami hormati pendiri Majelis Taklim SLM Lombok Ustazah Lulung Mumtazah, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim SLM Lombok Ibu Hajah Siti Bintan Hawin, dan yang kami hormati ibu-ibu jamaah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami kepada ibu-ibu jamaah semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka milad Majelis Taklim SLM Lombok yang kelima dalam keadaan sehat walafiat, dan dengan wasilah ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada saat ini Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita minna julumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Saya Nita dan teman saya Nuni akan memandu acara kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita ikuti bersama. Adapun rangkaian acara adalah sebagai berikut: pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan, tausiah, zikir dan doa, terakhir penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh adik Hayaul Mubarakah, dan terjemahannya yang akan dibacakan oleh Ibu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada DII dan semua jamaah, semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi
yang membaca dan yang mendengar mendapatkan pahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Majelis Taklim SLM Lombok, Ibu Hajah Siti Bintan Hawin. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustazah Lulung Mumtazah selaku penceramah kondang kita yang selalu ceria dan tetap semangat, yang tetap semangat dalam mempersamai pengajian SLM Lombok. Majelis Taklim SLM Lombok sudah berjalan 5 tahun. Semoga pengajian SLM Lombok berjalan terus dan selalu istiqomah. Dan sangat-sangat saya hormati seluruh jamaah SLM sahabat Lulung Manis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur marilah kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita semuanya dapat hadir pada acara ulang tahun SLM yang kelima. Salawat terkirim salam senantiasa tercurahkan atas utusan mulia Rasul junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah SLM yang dirahmati Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan. Saya atas nama Ketua Majelis Taklim SLM Lombok, sahabat Lulung Manis, mengucapkan terima kasih kepada jamaah SLM yang telah berkenan hadir pada acara ulang tahun SLM yang kelima. Semoga langkah kaki kita akan menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya dan partisipasi jamaah SLM sehingga terselenggaranya acara ulang tahun SLM yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan segala kebaikan jamaah SLM menjadi amal soleh yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini juga saya atas nama Ketua Majelis Taklim SLM sahabat Lulung Manis memohon maaf yang seluas-luasnya atas segala kekurangan pada acara ini. Kiranya cukup sekian atas apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian jamaah semuanya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan dong. Istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, acara inti kita adalah acara yang paling dinantikan. Yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah kondang kita. Siapa lagi kalau bukan siapa? Ustazah kita, Ustazah Lulu Mumtazah. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Merdeka. Baiklah. Biasanya kita kalau pengajian di Jakarta, kalau ada judulnya kita tuh nyanyi dulu, sesuai dengan judul lagu. Habis dengerin lagu, baru kita tausiah. Namun sebelum itu, biasanya kita kan suka foto tuh harusnya kan sama gitu ya. Ini kok kita nggak sama. Jadi saya minta kepada ibu-ibu buka jilbabnya semua. Biar sama. Karena ini nggak sama ini. Bagaimana? Ina Nanong kita suruh pada buka jilbab semua. Udah, ya buka jilbabnya, buka. Yo, kok ngaji dibuka jilbabnya? Biar kita sama fotonya. Nah, langsung ganti di sini. Atau nggak di double? Silakan Ibu Ketua. Biar sama. Nah, kita nggak sama ini. Buka jilbabnya, kalau nggak di double, biar sama. Di double. Begitu. Nanti lagi nih. Nanti kita bikin video Barakallahu fikum Bunda Wina. Ini dari Bu Wina ya. Ayo nanti bareng-bareng dianu. Buka jilbab depan, buka celana. Double. Kalau enggak Allah, ini kita ada bapak, kan ibu-ibu kan CCM ya, Ina Nanong cantik-cantik manja. Nah kita ada bapak-bapak GGS, ganteng-ganteng soleh. Ada Bapak Yudi, Bapak Mawardi, Bapak atau KKI yang Sabirina Alam, Masya Allah, tabarakallah. Buka jilbab semuanya, ente buka, biar sama kita fotonya. Istri 3 dikontrakin di rumah. Kalau dapat hobi airnya Sudah. Udah. Ina Nanong juga pakai, Ibu Ketua. Kita semua pakai, ayo. Kecuali anak-anak nggak dapat ya, maaf ini mama doang. Ya pakai sayang, cantik, manjalita. Itu sih. Bu Rosa, udah dapat belum? Ntar Bu Rosa bikin video, terima kasih untuk Bu Wina gitu. Yang nggak ngaji nggak dapat. Yang ngaji aja yang dapat, understand? Nambah aja yang dapat, nggak salah. Kan kita kan SLM, don't rich people difficult. Jangan kayak orang susah. Aurat tuh Nisa. Ntar baru kita foto sama-sama. Terima kasih Kakak Soba. Insyaallah. Ya ini door prize-nya. Ini Kak India aja yang pakai punya mama nih, enggak usah. Yang penting ini ntar kita bilang terima kasih kepada Ibu Hajah Wina Natalia. Taruhin punya mama sayang. Itu tadi sama siapa tuh mak? Dah ganti dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Sebelum kita ngaji, kita dengar dulu lagu hari ini. Ngapain repot? Mana? Ada itu nggak? Berdiri dong semuanya. Senam. Siapa yang ini yang senam? Gea, senam. Tapi jangan posting ya, buat kita aja ya.
ini adalah ngapain repot ya untuk pemimpin gerakan bersama kita. Anak kecil sini, sini ada sini pimpin kita. Belum kompak, ulang lagi. Semua baris dulu yang rapi. Ada gitu orang ngaji nyanyi joget dulu ya. Kita pengajian di Jakarta begitu. Iya. Iya, yang ngantuk. Tuh. Ibu MC, boleh kita foto dulu nggak mumpung dandanan masih cetar. Terus foto baru kita tos ya. Ayo sini. Pada menumpuk di sini, gak ada yang di sini. Wais, ada Wais ya Allah. Ini sana. Ayo. Ya udah gini dah. Sini ya, sini. Gak ada yang di sini. Ayo semuanya foto 1, 2, 3. Sebentar. Habis ini baru kita tausiah judulnya ngapain repot gitu ya. Ayo 1, 2, lihat sini dulu. Dadah. Bisa ulang sekali. Oh, Ulang lagi sekali. Cantik. Ayo. cantik manja. Ya. Ayo. 2, 3. Barakallahu fi umrik untuk SLM Lombok yang ke-5 tahun. Cantik manja. Alhamdulillah. Dah, duduk kembali. Oh, gue pakai ini. Segala macam mara bahaya. Semoga perjalanan ke sini besok pulang ke Jakarta lusa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama saya minta Al-Fatihah dulu untuk orang tua kita semuanya, sepotong jari, kakek, nenek, semua lah ya, pokoknya kita doain, terutama almarhumah Siti Ummu Habibah ya, yang bulan Juli kemarin datang, ternyata sekarang udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan ridho dari jannah, dijauhkan dari hufratan min hufarin niron, dan semua orang tua kita, paman segala macam, dari keluarga abah, keluarga umi, keluarga nenek, dan semua kita sekeluarga ini, kakek nenek semua, mudah-mudahan Allah berikan ridho dari jannah. Al-Fatihah. Iya kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Kita sama-sama ya baca ya. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya mushkilat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafi'at darajat, Allahumma ya mujibah da'awat, Allahumma ya muhillal mushkilat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbi, zat yang memenuhi kebutuhan, penuhilah kebutuhan sehari-hari kami. Ya Allah ya Rabbi, zat yang meninggikan derajat, angkatlah derajat kami. Ya Allah ya Rabbi, zat yang mengabulkan doa-doa, kabulkan doa-doa kami semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, zat yang menguraikan segala masalah. Hilangkanlah segala masalah-masalah kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Ya Allah ya Rabbi, zat yang menolak berbagai malapetaka, jauhkan kami dari malapetaka.
Ya Allah ya Rabbi, zat yang menyembuhkan berbagai penyakit, sembuhkan penyakit-penyakit kami dan keluarga besar kami ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah, kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit lagi ya Allah. Ya Allah, zat yang mencukupi segala keinginan dan kebutuhan kami, cukupi kebutuhan dan keinginan kami ya Allah. Ya Allah, zat yang maha penyayang di antara para penyayang, sayangi kami, rahmati kami. Allahumma dafa'anal gola wal bala wal waba wal faksha wal munkar wal suyuf wal mukhtalifata wal syada'ida wal mihan ma zuharu minha wa ma batan min baladina khosoh wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari berbagai macam ujian, bala dan bencana serta cobaan. Jauhkan kami dari perbuatan keji dan mungkar. Jauhkan kami dari tajamnya perselisihan di antara kami. Jauhkan kami dari beratnya ujian dalam majelis kami, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, khususnya ujian di negeri kami Indonesia dan umumnya ujian di negeri muslimin yang lainnya. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma as'alukal afa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah ya Rabbi, sesungguhnya kami minta kepadamu, berikanlah kepada kami kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Rabbi, kami minta kepadamu kemaafan dan kesejahteraan di dalam agama kami dan dunia kami. Ya Allah, jagalah kami dari depan kami, dari belakang kami, dari sebelah kanan kami, dari sebelah kiri kami, juga dari atas kami. Dan kami berlindung dengan keagungan-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari tertimpa bahaya dari bawah kami, yaitu gempa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya karamu doa ya nasta'in siratal ladzina. Amin amin amin. Amin ya Allah, amin. Alhamdulillah. Kita berdiri apa duduk nih? Ntar bagi-bagi di majelis masing-masing. Nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa datang di Milad SLM Lombok yang kelima. Terima kasih banget buat semuanya, baik yang hadir maupun yang belum hadir dan yang sudah hadir. Mudah-mudahan dengan kita kumpul di sini bersilaturahmi, ya Allah berkahi umur kita, Allah banyakin rezeki kita. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Ketua, Ibu Wakil, dan juga ibu-ibu semua yang hadir. Baik kalau begitu, buah semangka baru dipetik, buah semangka baru dipetik. Gak nyangka yang datang cantik-cantik. Tepaan ya. Amin. Ada bunga-bunga di mana-mana. Yuhu. Makasih pada Ibu MC. Gue terima kasih banget. Kita emang senang banget di sini ya. Ini orang-orang tua kita nih. Kan kita di sini kan emang semua tonjeri kan. Ini orang tua kita senang nih kita kumpul di sini. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah tempatkan roda di jannah. Yang pertama, kenapa kita judulnya ngapain repot? Karena orang sekarang tuh suka repot ngurusin urusan orang lain yang bukan urusannya. Betul? Kalau kita sibuk pasti kita nggak akan sempat untuk ngerepotin atau bikin repot buat urusan orang lain. Nah itu akan kita kupas tuntas setajam silet. Nah kenapa tadi kita joget dulu? Itu kata Dokter Aisyah Dahlan. Nah beliau bilang kalau kita ngaji harus happy. Kenapa harus happy? Itu perintah Quran. Surat 10 ayat 58. Harus girang. Nah
dan girang, otak kita kebuka, ilmu masuk. Itu yang ngomong pakarnya. Coba dibuka surat 10:58, baca artinya sayang. Yang mau Quran aplikasi, jadi kita harus happy yo. Sedih-sedih cukup di rumah, di luar nggak usah kita sedih-sedih. Di rumah aja sedih, di malam jam 3 itu baru kita tahajud, baru kita sedih. Nah, kalau ketemu orang, hai, walaupun hati kita hancur. Ya nggak sih coy? Karena kan cewek itu kan pura-pura bahagia, padahal mah sedih. Yang paling susah itu sebenarnya bukan pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia itu gampang. Yang susah pura-pura langsing. Karena kalau kita lagi foto, kita tahan perut. Tak kalau bisa foto, tahan kita foto lagi, tahan perut lagi. Itu pura-pura langsing yang paling susah, ya kan? Tapi kalau pura-pura bahagia gampang lah itu. Kalau dibaca surat 10:58, ya makan dari si buka Quran, ini kayak jipo. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Asik. Terima kasih, saya jadi taruh di bawah, Qurannya di pangku. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan rahmat Allah, karunia Allah yang banyak dikasih sama kita. Walaupun kata orang nih zaman susah 2025, 2026, biarin orang susah, kita mah gak susah. Jangan ngomong susah-susah, nanti susah jadinya. Katakanlah dengan karunia yang banyak, rahmat yang banyak. Kita banyak dosa, tapi Allah masih kasih kita tuh enak makan, enak tidur. Apalagi tuh yang Rubin, nenek Kenji 4 kali kita makan di Kopang, Mei pun banyak. Kita lagi nggak nafsu makan, datang ke sini makan enak semuanya. Makasih. Ada kakak Mandri, masya Allah. Orang sibuk loh dia loh, bisa loh dia datang loh. Keren banget kan Cia? Surat 10:58. Karena kita banyak karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, fabidzalika falyafrahu, maka dari itu kalian harus gembira. Jadi gembira itu perintah Allah. Jadi nggak usah sedih-sedih, cemberut. Cukup sedih di dalam rumah, oke? Di luar rumah, hai gitu loh. Nggak usah yang cemberut, sedih, lelah gitu ya. Dulu ente lengia ente sedih-sedih. Karena kita padahal makanan enak banget. Parahnya itu susah. Dende dengan tahu itu susah. Kamu tuh orang susah ya, susah dilupain gitu. Ini nggak coy. Fadzalika, karena kita dapat karunia dan rahmat, maka dari itu bergembiralah kalian. Itu perintah Allah. Apa orang bergembira? Orang bergembira adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Kalau kita ngeluh, nah udah jelek udah. Ulaika khairum mimma yajma'un. Karunia dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Jadi cara kita harus gembira. 1, 2, 3. Gembira. 1, 2, 3. Gembira. Bagaimana cara gembira? Saya ambil ilmu dari guru kita Dr. Aisyah Dahlan. Yang pertama, tersenyum 7 detik. 1, 2, 3, tersenyum semuanya. Senyum. Tuh agak bagus, 7 detik. Oke. Yang kedua, tertawa 7 detik. 7 detik. Rere. 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 7 detik. Dia pun Rere juga. Coba, Rere. Coba. Udah 7 detik. Suruh ketawa kok pada nggak mau. Dimuti. Coba. Ketawanya palsu. Satu, tersenyum 7 detik kata Dr. Aisyah Dahlan guru kita. Yang kedua, tertawa 7 detik. Kak Mandri coba. Yang ikhlas ketawanya. Nah, yang ketiga, bernyanyi. Tadi kita udah nyanyi, selawatan udah, ya kan? Joget udah, nah, itu yang keempat. Jadi yang tersenyum, tertawa, menyanyi, bergerak. Mereka bergerak tadi, dan kita gembira. Nangis gak ada di sini, gak ada di sini nangis di kamar. Tersenyum, kakakku sayang, ketawa, bernyanyi, bergerak, dan terakhir mengaji.
mengaji, dapat kita semuanya. Gerak dapat, senyum dapat, tertawa dapat, ya kan? Mengajinya dapat, salawatannya dapat, semuanya dapat. Alhamdulillah, biar kita gembira. Alhamdulillah. Ada yang bisa ngulangin apa kata Dr. Aisyah Dahlan biar gembira? Ada 5, siapa yang bisa jawab? Oke. Tertawa, tersenyum, gembira, bergerak, Bergerak, mengaji, terus? tertawa. Ih, kan tadi tersenyum, tertawa, mengaji, bergerak, terus satu lagi? Ih, salah tuh masuk ke dalam menyanyi orang. Tertawa, tersenyum, bergerak, mengaji, menyanyi. Mana tas hitam gue mana? Tas hitam gue mana tadi? Dapat hadiah. Ini tadi itu ya. Buka dulu ya. Nah, ada hadiahnya ya. Makanya dipantengin nih biar kalau kita tanya, jawab dapat hadiah. Insya sekedarnya. Nah, tangan kita ini tangan ibu-ibu suka nyuci di sini. Dia mau ngacak beriak. Mau ngacak beriak. Kita mulai. Ngapain repot? Kita mulai nih. Ini baru pembukaan. Pertama, kita gak usah repot ngurusin urusan orang lain. Orang dapat sesuatu, kita belum dapat, gak usah sedih. Orang lebih begini, kita belum, gak usah sedih. Karena apa? Kalau rezeki pasti datang ke kita. Nah, tadi dibaca surat An-Nisa ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi Iik yang baca Quran? Nah, Iik nanti kalau dikoreksi ya kalau bacaan saya salah. Karena bagus dia ngajinya. Tiang waktu di pesantren Darul Qolam pengen ikut kori-korian gitu. Baru juga auzubillah nggak lulus Tiang. Karena Tiang nggak bakat katanya kata guru saya Salman Al Farisi. Tapi pas kita gendang-gendang kita lulus. Jadi kita gendang-gendang menyanyi doang. Kita koriah baru auzubillah kamu tidak bakat katanya. Nah pas UJ baru dia bakat. Ini bagus tadi ngajinya, mudah-mudahan istiqomah ya. Kalau bisa sampai ke TV-TV ya. Ya TV semuanya, TV RI, Metro TV, jangan CCTV. Jadi tadi dibacakan wala tatamannau. Janganlah kamu berangan-angan dan iri hati dengan rezeki orang di antara kalian ba'dukum ala ba'din. Sebagian satu dengan yang itu adalah sangat-sangat berbeda. Karena kalian mendapatkan seperti apa yang diusahakan. Ini yang pertama. Karena kita suka repot ngurusin nikmat orang, ngurusin urusan orang. Ngapain repot? Urusin diri sendiri biar kita bahagia. Understand? Ini maksudnya. Makanya mudah-mudahan kalau kita kepengen seperti dia, boleh kita iri hati sama orang. Satu namanya iri giptoh. Giptoh itu iri yang boleh. Satu enak tuh ya orang kaya, duitnya banyak, bisa pun dia sedekah. Gue harus jadi orang kaya gitu. Ya nggak coy? Itu. Mudah-mudahan kita semua jadi orang kaya raya, amin. Berkah rezekinya, dimudahkan urusannya, disolahin anak cucunya, disakinakan keluarganya, yang sakit kaki hilang sakitnya, yang sakit pusing hilang pusingnya, yang sakit gigi hilang giginya. Congang jadinya. Ini yang pertama. Jadi surat An-Nisa tadi dibacakan oleh Ananda ini adalah jangan tatamannau, kepengenan. Jangan kepengenan, jangan ngiri, jangan susah tapi bululung sendiri punya nggak rasa iri? Oh punya saya rasa iri. Enak kok teman saya itu, syutingnya setiap hari, kita cuma seminggu 3 kali, ngiri. Tapi karena kita ngaji, kita sadar di otak kanan ngiri, di otak kiri bilang apa? Jangan begitu Lulung. Ingat An-Nisa 32 kamu sudah ngaji. Oh iya udah, tarik nafas, tarik nafas, tarik tunai. Baru tenang, ya kan? Ngapain mau tarik nafas gak tarik tunai? Tetap aja, ya kan? Gak bahagia. Yang pertama. Yang kedua tadi dibacain lagi oleh Kak Iik tentang apa? An-Nisa ayat 37 ya. Janganlah kalian itu kikir dan pelit. Apalagi kikirnya itu ngajak-ngajak orang lain. Ada orang kayak gitu? Gue mau ini mau bersedekah di rumah singgah salsabilanya Bu Lulung. Gue mau bersedekah di panti asuhan ini. Jangan. Iya biang deh kok. Busuk. Ini namanya surat An-Nisa 37. Janganlah kamu kikir dan ngajak orang lain untuk kikir. Udah pelit-pelit aja sendiri, gak usah nyuruh orang pelit.
Oh, ini keji. Oh. Coba dibuka Qurannya. Buka lagi. Yang gimana baca Qurannya? Siapa namanya? Anaknya Ega ya? Siapa namanya sayang? Oh, Maryam, perawan suci. Maryam. Silakan baca, ada ketemu. Kalau enggak yang lain udah ketemu sayang, gantian. Surat An-Nisa ayat 37. Udah ketemu? Kalau ngaji tuh bawa Quran, bukan bawa dompet. Quran nggak dibawa. Dibawa Quran, dibawa mic. Ayo baca. Ah, silakan, ayah, monggo. Iya, artinya aja boleh. Mana mic-nya Kak? Pinjem. Buat teman-teman semua yang ada di sini, besok kita ada di Meru Mata. Yang pertama kita pagi bersama Bersama Uni Soleha. Itu undangan umum, silakan yang mau datang. Dan sorenya ada di ballroom Meru Mata jam 3:30 sore pada asar. Yang mau datang, ayo. Yang mau ketemu saya, dulu Mumtazah Bunda yang di sana ya. Yang dengar ini, besoklah kita ke sana ke Meru Mata ya. Kita ngaji bareng bersama Lulu. Dugem dunia gemar mengaji ya Bunda. Silakan. Yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain untuk ikutan kikir, dan dia menyembunyikan karunia dari Allah. Ada orang yang ditunjukinnya susah doang, padahal dia seneng hidupnya. Ya gue bayangnya orang tuh, oh ya susah gitu. Maunya susah katanya, jangan menyembunyikan karunia Allah. Cuman emang beda-beda tipis kalau kita belajar ya. Ada yang tafsiran gini, jangan terlalu nunjukin nikmat enggak ke mandiri. Nanti orang kena ain katanya. Oke, kita diajar nanti kita kena ain. Tapi bisa nggak diajarin lagi? Jangan menyembunyikan, jangan yang namanya menunjukkan nikmat, nanti ada orang iri dengki. Sekarang kita belajar, jangan iri dengki. Bisa nggak kalau ada orang punya nikmat ikut senang? Itu maksudnya. Jadi jangan diajarin kita kena ain. Kita udah ada ain di sini. Ainur Rahmah, ain Bintan Hawid, Syahadatain, mana dia orangnya? Nah, Syahadatain, Ainur Rahmah, Umrul Ain, ke, lu ya ain ini. Kenapa tidak? Jadi jangan selalu ngatain orang terkena ain. Lu nih hatinya jangan beri dengki. Orang posting apa juga, ya udah ngapain repot. Kenapa kita repot? Dia punya HP, dia punya kuota, dia punya kegiatan. Tapi saya suka iri dengki juga sih. Yang ceritain ya, yang ceritain biar kata Ustaz aja ya begitulah. Yang sakit 5 hari, cuman gara-gara ada orang nih berjanji. Gue cerita lagi di sini nih Nano. Berarti gue belum move on nih. Gue asal gue tahu sih gue itu mulu karena gue sakitnya dalam. Ya gue istighfar sih, tapi gue sakit hati. Ada di sini istighfar tapi masih sakit hati? Ada, kayak gue. Siapa dulu gurunya? Kenapa lu udah ngaji masih sakit hati? Guru gue lulung gitu. Tapi tiap ceramah nih ya, kita cerita gini, habis gimana gue gak sedih. Ini orang berjanji melulu. Makanya kalau kata para ulama dinyatakan gini, jangan pernah berjanji ketika lagi bahagia. Jangan pernah membalas ketika lagi marah. Dan jangan pernah yang namanya memutuskan ketika lagi sedih. Kalau terlalu gembira kita janji, nanti kita lupa. Oh emang gue janji ya? Gue gak tahu. Berarti harus direkam tuh orang yang janji itu. Jangan pernah memutuskan kalau lagi sedih. Dan jangan pernah membalas kalau lagi marah, berat. 2024 bulan November, jangan cerita lagi nih. Gue belum move on lah pokoknya lah. Kesel banget sama tuh orang sampai sekarang, astagfirullahaladzim. Tapi nanti dia akan 19 bareng sama dia. Coba lo bayangin kita kesel sama dia, kita harus bareng menurut lo. Gue kesel sama, yang kesel sama si Den. Tapi kita duet. Menurut lo gimana? Pura-pura bahagia. Oh pura-pura bahagia, benar juga sih, cakep juga. Pura-pura gak terjadi apa-apa ya. Ah ya ampun, gitu ya. Kalau gue gede banget ya, astagfirullahaladzim. Bulan November 2024, Cin, lu umroh ya bulan Desember besok tanggal 10, iya gue bilang. Gue ikut deh, gue ikut. Orang dengan sugih ya.
suka ngegeledak kan deh. Arah kos-kosannya 40 pintu. Arah itu dua komplek 80 rumah. Masih ya susah, yang ngenek graus di tiang. Ustazah katanya, Ustazah, udoin gue ya, tahun depan lagi gue pensiun. Tak kira-kira gue bisa nggak ya hidup? No bolehnya. Kira-kira gimana ya, pegawai gue banyak. Tak gue hidup gue. Tiang kesini. Astagfirullahaladzim kakak. Kontrakan lo, rumah lo ada tuh 80. Apa sih dibikin perumahan lah gitu. Udah gitu lo punya kos-kosan 40 pintu, yang satu kos-kosan satu pintu 3 juta. Lu merasa susah, gimana gue? Masa astagfirullah, nggak pantas dia susah. Orang deh, orang deh kemarin habis operasi muka 30 juta, pasang benang naik-naikin gitu. Ntar gue tahun depan kesini gue ada masang benang layangan. Oh iya, oke. Berapa orang? Gue, laki gue sama anak gue berempat. Oke. Udah cepetan teleponnya. Gue telepon. Kasih lebih ini. Ayo deh, siapa namanya ini? Oke, udah. 3 hari kemudian keleknya tiang. Sorry ya Cing, nggak jadi. Soalnya kalender akademik anak gue nggak nyambung. Kan kita di mulut bilang, iya udah nggak apa-apa kan lo, nggak apa-apa. Nah gue sakit tangan teh. Gue udah janji. Kalau kita jago nggak jadi kita ustazah. Karena kita ustazah, oh iya namanya. Nggak apa-apa kan lo, nggak apa-apa. Siapa orang gitu. Dah, yang lupain. Bulan Desember akhir dia udah pulang tuh. Dia udah pulang dari umrah. Cin, kan gue tanggal 3 Januari besok 2025 gue mau keluar negeri, Singapura, Malaysia. Lo ikut ya? Nah iya udah, cepetan kasih paspor lo ke itu admin gue. Oke, gue foto, cekrek udah. Cin, udah ya gue udah laporan ya, paspor udah nyampe ya. Iya oke, siap. 3 hari kemudian lagi, Cin nggak jadi Cin. Kenapa nggak jadi? Soalnya begini Cin, kita tuh bawa anak-anak siswa-siswi, kita soalnya mau ngangon tuh nemenin anak-anak, ngurusin anak-anak. Masa Ustazah Kondang ngurusin anak-anak? Kau usah udah ikut. Repot ya Rine, sama si Demilu Rine kan? Kenapa sih nggak jadi? Ya kan si dia Ustazah Kondang, masa ngurusin anak-anak? Ya bisa lah kita tausiah di kamar. Udah nggak usah, nggak jadi lagi. 2 kali dia janji. Udah begitu, nggak apa-apa kan? Iya, kita doang disuruh sabar. Ingat, qadarullah. Selalu orang mengatakan dengan kalimat qadarullah. Itu kalimat selamatin diri sendiri. Pengen repot, tapi kan capek. 3 lagi deh, janji lagi. Gue besok mau ke Jepang. Ikut ya, cepetan urus tuh surat-surat, dokumen segala macem. Beneran nih? Iya, udah beres lah. Nggak jadi lagi. Janji apa lagi? Banyak lah janjinya yang dari mulai yang kecil-kecil sampai ini hari lama-lama. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kalau gue nggak beriman nih, gue sakit hati. Gue ingat surat 9 ayat 58. Itu makanya kita orang ngaji itu berat. Jangan pernah ngomong gini, kamu ngaji nggak ada perubahan. Iya, emang kita manusia. Berubahnya itu cuma kita mau yang tahu. Nggak usah ngatain orang nggak ada perubahan. Nggak tahu kan kita. Mungkin kemarin kita pelit, dengan kita ngaji kita jadi nggak pelit. Mungkin kemarin kita jutek, ya kan, judes, sekarang udah nggak terlalu. Mungkin kemarin judesnya 10, sekarang 5, lumayan lah. Coba dibuka surat 9 ayat 58 itu. Lagi belajar ayat itu kita dapatnya. Janji dong. Kira-kira kalau sudah dijanjiin, sudah kira-kira mikir nggak? Gue dijanjiin, terus mikir nggak pengen janji lebih pagi nggak? Tiba-tiba nggak dapat nih. Hajar, ini tiang janji sama si dia mau ngasih, tiba-tiba tiang lupa dan nggak ngasih, si dia marah nggak? Gue mau nanya, yang jujur, marah kan? Tapi karena kita ngaji, udah. Ayo baca, siapa mau baca? Terus ntar Pak Yudi ngomong, udah lama, ngapain repot dipikirin, minta sama Allah. Ya juga ya, ngapain repot? Ya, surat 9 ayat 58 sampai 59, baca. Ya, baca. Ada yang baca? Oke, baca. Kak, mana mic-nya Kak? Moderator. Nih. Mana di belakang ada? Oh, belakang. Gantian ya. Baca. Ngapain repot dipikirin? Oh iya juga ya. Terus pergilah dia nih, dengerin. Pergilah dia nih. Biasa kan kalau orang pergi, kita nggak diajak, kita kesel.
Yang tutup tuh Instagramnya segala sosial media. Kenapa gue nggak mau lihat? Terus gue sakit hati. Terima kasih ya Allah, sampai juga aku di sini. Terus yang dia julid, terima kasih. Cekrek gue sembunyikan. Malas gue lihat. Karena kita sakit hati, menjaga hati dong. Mental health asik. Ya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yalmizuka Fis shadaqat wa in utu rodu minha radu wa in lam yutau minha iza hum yaskhatun. Ayat 59-nya. walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilaihi saya si maka ya inna ilaihi poling neng jangan Ustaz inna ilaihi roji'un wa inna ilaihi roji'un. Artinya lakan belakan antara mereka ada orang yang mencelamu tentang sedekah zakat jika mereka diberi sebagaimana sebagian mereka padanya kita bersemangat terus mereka tidak diberi sebagian daripadanya dengan serta mereka marah menjadi marah. Nah terus Jikalau mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasulullah. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Dan kita berharap kepada manusia kayak tadi janji sakit hati kita, kecewa kita, patah hati kita. Ada berharap sama Allah, tapi manusiawi dong. Ayat 58-nya ada orang yang mencelamu tentang pembagian sedekah, zakat, pembagian apapun, pembagian hadiah atau apapun. Ketika mereka dikasih mereka girang, senang kita kalau dapat. Siapa yang nggak senang? Yang dapat jadwal syuting senang, yang dapat jalan-jalan senang. Tapi ketika dikasih mereka bumi yaskhatun, mereka marah. Wajar. Gak bisa kita ngomong gini, lu kan usah aja, lu usah marah. Ya gue marah, ada emosi, ada marah, sedih, nangis, jijik. Itu kan emosi manusia. Aku tuh yang film itu Kamandri Inside Out. Makanya nonton. Yang ngaji mulu. Ini soleha semua sih ngaji mulu. Ya soalnya ngaji, kasus ngaji lonto. Manto, orang bioskop. Ngaji lonto. Manto, mereka so. Dia basol hageti nih tahasbir SLM nih. Dia cuci mete. Kita harus ngaji, depan ngaji tahsil, depan ngaji alhamdulillah kok aneh. Lagi masuk gigi temes surga. Jangan terus soleha, gak enak lo masuk surga gimana dong? Soleha banget sih lo, kenapa? Kita lo masuk surga lagi itu dia. Gitu ya. Jadi ada orang yang kalau dikasih girang nggak dikasih marah. Marahnya itu Allah tuh maha keren banget. Itu marahnya kalimatnya apa? Bukan godobun, yaskhatun. Apa tuh yaskhatun? Marah di dalam hati. Nggak apa. Tapi udah nggak tahu hati kita kesel, hancur, gedek, dongkol. Ada kayak gitu? Pernah sih dia begitu? Yang pernah begitu. Ini buktinya apa sekarang ngomongin? Kan perempuan itu harus sejarah. Iya tapi gue kesal. Tapi istighfar lagi. Bukan itu Kak? Jadi kalau istri Anda kesal-kesal, maklumi dia wanita. Understand? Ya sahabat itu marah yang di sini. Tapi orang nggak tahu. Beneran nggak marah nih Kak? Enggak. Kalau kita peka, kayak dia marah deh. Tapi kalau kita nggak peka atau pura-pura
pura-pura nggak tahu. Oh ya udah bagus, berarti nggak punya perasaan. Itu ya suatu. Tapi kalau godobun marah yang kita lempar-lempar barang, kita lempar udah, kita lempar tas, gelas segala macam karena kita udah gedek itu godok. Yang biasanya kita kan nggak berani gitu ya, malah sama orang tua masih kita banting piring. Nauzubillah ini. Nah dia selanjutnya, jangan marah. Kamu hanya redho dengan pemberian dari Allah saja. Cukuplah Allah memberikan kita karunia-Nya. Cukuplah Allah yang memberikan kita karunia-Nya. Hanya kepada Allah kita berharap. Wa inna ilaihi rogibun dan rojiun. Kamu itu Al-Baqarah inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Amulnya At-Taubah wa ilaihi rogibun. Hanya kepada Allah kita berharap. Iya saya tahu ayat itu, makanya saya lagi belajar nih. Belajar ikhlas. Sampai sekarang dia foto sana foto sini, kesal gue ngeliatnya. Ada tiap umpetin, sembunyikan, menjaga hati. Karena apa? Ngapain repot? Rezeki dia masa kita repot? Minta kita kepada Allah. Insya Allah ya kan. Sayu'tinallah min fadli. Allah yang akan kasih karunia-Nya kepadamu. Masa nggak percaya sama Allah? Iya deh. Tarik napas lagi. Sabar ya Allah. Sabar ya Allah. Habis tarik nafas, tarik tunai, baru kita senang dapat duit ya kan. Nah jadi itu dua ayat itulah yang mendasari tentang judul ngapain repot. Nah daripada saya ngomong sendirian, kalau satu arah namanya khutbah, kita paling bagus ngaji itu dua arah. Ada tanya jawab. Satu arah khutbah kayaknya. Kalau satu arah khutbah kak. Kalau dua arah bagus. Kalau segala arah gibah. Apa dalam ini kali tergibah? ETWT anu mengeji, ETWT itu dulu khutbah. Sekarang kita buka pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Sebutkan nama. Yang mau bertanya biar dikumpulin satu. Bagaimana kita biar repot sama kebaikan orang. Ada yang mau nanya? Oke. Mana mic-nya? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan digebuk-gebuk. Cek. Nah, jangan dimatiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, Agutan Karangbuaya. Apa namanya? Uswatun Hasanah. Uswatun Hasanah. Gimana kalau kita repot menutupi aib seseorang? Repot ditendi. Untuk memperbaiki dia supaya dia tidak jelek di mata orang lain. Oh biar oke siap. Baik kalau begitu terima kasih. Hadiahnya mana? Hadiahnya hand cream. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Bagaimana kalau kita repot dengan urusan kebaikan orang? Bisa kok dia begitu. Aku pengenlah kayak gitu. Bisa kok kelompok ini begitu. Gue juga pengen kayak gitu Bisa kok begini, bisa kok begitu. Nah, coba tolong cas yang tadi mana? HP yang mana HP ya? Ini ada. Sekarang kita lihat dalam Quran surat An-Nisa. Surat An-Nisa buka. Itu boleh kalau repot dalam kebaikan. Mele itu mah iya pun, kan? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita doanya pendek? Karena tadi kita ada doa di awal. Silakan saya serahkan kepada Ibu NC. Dengar azan dulu. Silakan bangun yang merasa sepuh. Ayo, adik semuanya, ibu. Ayo, potong tumpeng ya. Siapa di sini yang paling tua? Yang potong. Yang paling tua. Bis, nah bis yang paling tua, bis yang potong. Ini sedang potong sayang.
Ayo. Ayo Ini makan. yang potong. Ini potong, nanti dikasih ke ketua. Habis itu terserah ini kasih ke siapa? Ayo sila nih. Ini yang potong. Oh, udah diserahkan kepada ketua. Dengan Bismillahirrahmanirrahim kita potong tumpeng, semoga berkah semuanya. Ini wa ya kan, bibi kan semua kita doakan daripada sehat semuanya, hamil lahiran besok. Dan terima kasih banget udah kita sama-sama untuk istiqomah dalam SLM. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, takbir. Dan silakan kepada ini kita. Nah, ada pakai musuh ada azan. Biara azan kan ya. Ada dengan nebang. Kasih ini. Itu telur, itu yang bak-bak. Yang bok baru ini. Lalu ini kentang. Ini wortel lawin. Ya. Nah, kasih ini dulu. Biar didoain ini. Doanya biar kita SLM tetap istiqomah. Iya. Disuapin Nah, tahu kalau dipakai masker. Eyang. Eyang, alhamdulillah. Ya, diam. Siapa lagi suapan kedua? Nih wa'um. Oh, Si Ade. Ini tuh kalau boleh makan berdiri, nanti netizen ini loh. Masa makan berdiri? Duduk. Kelompok. Tergantung situasi dan kondisi. Oh gitu ya. Ya duduk dah, daripada netizen makan berdiri. Gak boleh makan berdiri ya, terima kasih. Kalau tadi ini kita maklumin bumbunya ini. Ya. Ustazah sekarang, Ustazah. Ini tuh Ustazah. Saya karengane Ustazah. No. Ngangan duluan, ngangan. Silakan mau makan, mau sholat, silakan udah. Acara bebas kan? Iya, silakan. Ada apa lagi? Alhamdulillah jamaah, acara kita sudah selesai nih. Jadi untuk makannya sampun disiapkan di berugak sebelah timur. Silahkan diatur dirinya 1 dulang kumpul 4.